Jadi strategi nomor satu adalah fokus kepada fiber. Tujuannya apa? Karena serat membantu untuk slow down yang namanya release si insulin tadi. Karena dengan, kalau teman-teman tahu, kita misalnya makan gula pasir, makan yang manis-manis, itu yang dikenal dengan namanya karbohidrat sederhana ya. Kalau teman-teman tahu, dari roti putih, dari nasi putih, dari kue-kuean, dari keripik-kerupuk gitu ya. Itu kalau teman-teman tahu, seratnya itu rendah. Nah, ketika seratnya rendah, otomatis terjadi yang namanya gula darah itu yang naik dengan cepat tinggi ya. Nah, itu yang disebut dengan namanya terjadinya spike of glucose, itu glukosa itu. Nah, spike of glucose itu akhirnya menyebabkan apa? Menyebabkan kecepatan produksi insulin sebagai hormon yang dirilis melalui beta sel untuk dikirim untuk mengambil kelebihan gula itu untuk ditaruh di sel di dalam tubuh kita ya. Nah, salah satunya adalah si lemak tadi. Tapi sebelum dia ke lemak, sebenarnya dia mau ke otot, dia mau ke hati. Cuma hati terbatas, sedangkan otot kadang-kadang teman-teman, otot rangka nggak pernah dilatih. Padahal otot rangka adalah salah satu is the largest site of glucose disposal, tempat pembuangan sampah gula terbesar ada di badan kita. Itu karena apa? Besar. Karena selain otot itu sendiri bisa dilatih menjadi lebih banyak, lebih kencang, juga secara quantity nilainya memang paling besar, karena otot rangka kita itu hampir 60% organ di dalam tubuh kita emang paling banyak adalah si otot rangka gitu ya, otot yang terikat dengan rangka itu atau yang dikenal yang namanya skeletal muscle tadi. Nah, jadi dia itu adalah tempat pembuangan gula, dan dia juga ternyata yang uniknya dia membutuhkan gula kalau teman-teman tahu. Jadi pada saat kita rajin latihan beban, ototnya rajin dilatih, maka tidak membutuhkan insulin, gula yang ada di pembuluh darah kita juga langsung ditarik, diambil gitu. Makanya kenapa kelebihannya daripada latihan beban itu justru akan mengoptimalkan yang namanya sensitivitas terhadap insulin tadi. Sedangkan permasalahan daripada metabolic syndrome atau permasalahan yang berhubungan dengan jantung, pembuluh darah, teman-teman ya, tekanan darahnya tinggi, gula darahnya tinggi, lalu kolesterol, pengentalan darah dan sebagainya, itu hampir sebagian besar karena selnya tidak sensitif lagi terhadap insulin karena produksi insulin yang berlebihan atau dikenal dengan namanya hyperinsulinemia. Nah, jadi sekali lagi fiber akan slow down production dan release daripada insulin, sehingga otomatis potensi untuk disimpan ke dalam sel lemak, ke subcutaneous fat tadi atau di belly fat kita tadi jadi berkurang.